Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kita Bukan Siapa-Siapa. Saudara, terlebih dahulu saya ajak saudara membaca apa yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 6. Demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Perhatikan saudara, ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kasih karunia yang kita terima dari Allah itu lebih besar. Ya, oleh sebab itu, melalui ayat ini kita juga diingatkan jangan sampai kita congkak, kita sombong. Sebaliknya, kita mesti hidup dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita lahir di dunia dengan self pattern kita masing-masing. Artinya, kita tidak bisa milih siapa orang tua kita, suku apa kita, tahun berapa kita akan lahir. Tidak bisa. Itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada orang yang memang terlahir dari keluarga yang takjir. Ada juga yang sederhana. Bahkan ada juga yang berasal dari keluarga yang berkekurangan. Lalu, ada yang mempunyai anggota tubuh lengkap sejak lahir. Ada pula yang tidak. Begitu banyak latar belakang yang merangkai siapa kita hari ini. Namun ingat, apapun itu, kita punya satu kesamaan, yaitu kita bukanlah siapa-siapa di mata Tuhan. Artinya, kita dipandang sama di matanya, sama-sama berharga. Saudara ingat, sudah saya jelaskan, kita dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kita manusia juga dihembusi nafas hidup dari Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 7. Jadi kita semua sama. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Kita semua, apapun keadaan kita ketika kita lahir, kita itu ciptaan yang sungguh amat baik. Seperti dituliskan pada awal penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 31. Sekarang coba renungkan, bukankah Tuhan adalah Tuhan yang adil? Kok begitu? Iya, karena Tuhan mau selalu mengingatkan kita untuk rendah hati dan sadar bahwa semua yang kita miliki, yang sudah kita raih, ataupun yang melekat dalam diri kita, seperti harta, kekayaan, kedudukan, kehormatan, pangkat, ketampanan, kecantikan, apapun yang ada pada diri kita hingga saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan kita tidak boleh dan memang tidak bisa bangga atau sombong atas apa yang kita punya. Sedemikian rupa, ia merangkai pattern yang berbeda untuk masing-masing kita secara adil. Tetapi, walaupun kita satu sama lain berbeda, semua tetap dipandang sama di hadapannya. Semua berharga di mata Tuhan. Ini adalah satu hal yang harus selalu kita ingat.
selalu kita ingat, sehingga kita tidak menjadi sombong karena kita kaya raya, karena mempunyai penampilan fisik yang indah, atau karena mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Tetapi kita pun tidak menjadi minder dan akhirnya tidak bisa bersyukur kalau hari ini kita serba berkekurangan. Ingatlah, semuanya ini adalah milik Tuhan. He is the owner. Tuhan yang punya. Kita hanya meminjam. Kita hanya dipercaya. Kita hanya dipinjamin, saudara. Sehingga apapun itu, kita harus bisa menerimanya. Kita memang tidak bisa mengubah asal-usul kita. Tetapi dalam hidup ini, kita bisa mengubah karakter kita, yaitu dengan mau memberi diri untuk diproses Tuhan, supaya semakin berkenan di hadapannya. Memberi diri yang bagaimana yang dimaksud? Yaitu dengan memiliki kerendahan hati, mengosongkan diri, dan mau menerima penggarapan Tuhan. Jadi mari sekali lagi kita sadar ya saudara, bahwa semuanya milik Tuhan. Kita sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Tuhan yang punya. Tuhanlah yang memiliki diri kita. Kita tidak berhak apapun juga, kecuali menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Selain itu, jangan lagi memiliki kebiasaan membeda-bedakan orang. Perlakukan semua orang sama, baik itu terhadap tukang sapu, pembantu rumah tangga, karyawan, ataupun bos, pimpinan, atau pejabat. Terhadap orang miskin dan orang kaya pun harus kita perlakukan sama. Semua harus sama. Jangan lagi mengkotak-kotakkan. Juga harus diingat, sejelek apapun latar belakang kita atau keadaan tidak nyaman, penderitaan, kesukaran yang kita alami saat ini, harus bisa kita terima sebagai bagian pembentukan Tuhan demi kesempurnaan kita. Jangan berontak saudara, jangan menyalahkan siapapun saudara, tetapi terimalah dengan ikhlas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.